Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan bahas kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab taqwa. Malam ini masuk dalam hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-69 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala mu'allif rahimallahu wa ammal ahadisu fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nasi qala atqahum faqalu laisa an hadza nas'aluka qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni Khalilillah qalu laisa an hadza nas'aluka qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu muttafaqun alaih. Wa faquhu bidzamil qafi alal masyhur wa hukiya kasruha ay alimu ahkamas syar'i. Adapun hadis-hadis yang menjadi dalil tentang ketakwaan ini, maka hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Qala, maka beliau menjawab, atqahum, yaitu mereka yang paling bertakwa. Mereka yang paling bertakwa. Faqalu, mereka mengatakan, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda. Qala, lalu Nabi mengatakan lagi, Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi Allah dan putra dari Khalilullah, kasih Allah, ya Nabi Ibrahim. Kalau mereka mengatakan lagi, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda. Qala, maka beliau mengatakan lagi, fa an ma'adinil arabi tas'aluni, ini apakah tentang yakni usul, maksudnya nenek moyang atau yakni 6 keturunan atau nenek moyang ya orang-orang bangsa Arab, kalian tanyakan kepadaku, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu, yaitu sebaik-baik mereka di dalam jahiliyah, maka itulah mereka menjadi orang yang terbaik juga di dalam Islam. Itu orang-orang yang memiliki muru'ah, akhlak yang baik di masa jahiliyah, maka mereka pun ketika masuk Islam, mereka pun demikian jika mereka beriman dan bertakwa. Jika mereka faqih, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca yakni keterangan atau penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini.
Qala Asy'ari rahimallahu taala, qauluhu man akraman nas atau man akramun nas. Sabda atau pertanyaan, siapakah manusia yang paling mulia? Akram ini isim tafdhil dalam bahasa Arab. Karimun mulia, akram yang paling mulia. Jadi siapa manusia yang paling mulia? Qala, beliau menjawab atqahum. Ini kaitannya dengan pembahasan takwa. Yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah. Maksudnya adalah akramun nasi atqahum lillahi azza wa jalla. Artinya adalah manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan jawaban ini sesuai persis dengan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian kepada Allah atau di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat manusia dari sisi nasabnya. Tidak pula dari sisi wibawanya atau jabatannya, tidak pula dari sisi hartanya, tidak pula dari sisi ketampanannya. Wa inna ma yang dulu subhanahu ilal a'mal. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat manusia itu kepada amalnya, amal perbuatannya. Maka fa akramun nasi indahu asqahum ilaihi. Maka manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Oleh karenanya orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan pertolongan, mendapatkan karunia, di antaranya berupa karomah, baik yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang enggak tampak. Karena mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah. Semakin tinggi ketakwaan mereka, maka semakin mulia di sisi Allah. Maka di dalam hadis ini terdapat hassun ala taqwallah. Anjuran dan motivasi, dorongan untuk bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita yang tidak ingin mulia? Akan tapi terkadang sebagian orang yang enggak paham menganggap kemuliaan itu diukur dari harta. Sehingga dia banyak mencari harta terus. Enggak peduli, yang penting kaya. Sebab kalau kaya bisa mulia di hadapan manusia. Mungkin dulu iya kalau dulu. Tapi maksudnya sebetulnya tidak. Tapi dulu kan seakan-akan dihormati, disegani. Pada hakikatnya tidak. Ternyata tidak semua orang kaya, kekayaan tidak menjadi ukuran orang itu mulia apa tidak. Ya dalilnya ini. Atau mungkin kadang merasa mulia, merasa dihormati, disegani kalau tampangnya bagus. Sehingga berupaya untuk bagaimana mempercantik dirinya atau mempertampan dirinya. Pada itu juga tidak menjadikan orang mulia. Jadi di sini Nabi mengatakan yang paling mulia di antara manusia itu ada yang paling bertakwa. Maka ini barang siapa yang kepingin mulia, maka hendaklah dia berupaya untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ini. Qala wa annahu kullama kana al-insanu atqa lillahi fa huwa akram indahu. Maka setiap kali manusia itu lebih bertakwa kepada Allah, maka dia lebih mulia di sisi Allah. Semakin bertakwa kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini motivasi untuk bertakwa. Ini dalil tentang keutamaan takwa, dan juga sekaligus ini motivasi bagi kita, dorongan bagi kita untuk bagaimana mengupayakan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan perhatikan ya, kalau orang misalkan kaya, kalau kekayaan bisa jadi orang itu kepingin kaya kadang tendang sana tendang sini, ya kan? Kalau orang sukses kepingin sukses, kerja pokoknya jualan semakin kepingin lari sendiri misalkan. Kalau seandainya ukurannya semacam itu, akhirnya orang rela menendang teman, menendang kawan, penting dia ingin sukses sendiri. Paling wah nanti bisa menjadi semacam itu. Ya. Artinya dia kalau ingin menjadi usahanya maksimal sendirian, terkadang ya orang menjatuhkan sana menjatuhkan sini. Tapi perhatikan dengan orang yang bertakwa, tentang ketakwaan. Dia tidak perlu dan tidak usah untuk menjatuhkan orang sana sini. Bahkan kalau orang itu menendang orang yang lainnya, maka menunjukkan dia tidak bertakwa. Contoh misalkan ketika Anda melihat orang itu bisa sholat misalkan. Sholat berjamaah misalkan. Maka Anda pun kepingin kayak begitu tanpa harus menyakiti orang tersebut. Dan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Satunya bisa sholat berjamaah, tapi hanya sholat wajib saja. Maka kemudian Anda misalkan menjaga sholat jamaah dengan sholat wajib berjamaah dengan menjaga sholat rawatibnya misalkan. Nah, semacam itu si A melihat orang ini bisa sholat rawatib, kemudian dia tambahi dengan sholat malam, sama terus begini. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa menjatuhkan yang lain. Tanpa menjatuhkan yang lainnya. Karena ketika orang itu menjatuhkan yang lain berarti dia bukan bertakwa. Karena orang bertakwa tidak akan menyakiti orang. Maka ini berlomba-lomba untuk menjadi orang bertakwa ini bagaimana masing-masing itu meningkatkan amalnya. Bisa menjadi lebih baik. Boleh kita ingin menjadi seperti seseorang. Ingin menjadi seperti orang yang beriman, yang bertakwa ya. Tapi tanpa menyakiti mereka. Diupayakan, kalau dia bisa begitu, aku juga kepingin begitulah. Atau bahkan lebih kan begitu. Tapi tentunya niatnya adalah bukan karena manusia, bukan karena ingin menjadi supaya menjadi perhatian orang, tidak. Akan tapi ini untuk jadi bagaimana memacu diri agar bisa bertakwa dan semakin bertakwa kepada Allah. Maka orang yang semakin bertakwa, ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin banyak amal-amal solihnya, ucapannya semakin bagus, perbuatannya semakin baik. Itulah orang bertakwa. Nah, kita lanjutkan di sini. Walakin as-sahabatu la yuriduna bihadza su'al al-akram indallah. Qalu lasna an hadza nas'aluka. Tsumma dzakara lahum anna akramal khalqi Yusuf ibnu Nabiyillah, yani ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Bahwa Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim fa innahu sallallahu kana nabiyan min sulalatil anbiya wa kana min akramil khalqi. Para sahabat ternyata tidak menginginkan dengan pertanyaan siapa ya manusia yang paling mulia si Allah, yakni mereka mengatakan bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan kepada mereka yaitu bahwasanya makhluk yang paling mulia itu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu bapaknya itu nabi. Demikian kakeknya juga nabi, keturunan nabi lagi. Ya. Yaitu Yusuf. Nabi Yusuf itu putranya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya siapa? Ishak putranya siapa? Nabi Ibrahim, gitu loh. Maka beliau Nabi Yusuf ini ada nabi dari keturunan para nabi. Bahkan min akramil khalqi.
maka ia termasuk makhluk yang paling mulia. Qalu, namun mereka mengatakan lagi, lasna an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami menanyakan kepada Anda. Qala, maka Nabi mengatakan, apakah tentang ma'adinil Arab tas'aluni? Ma'adinil Arab ini maksudnya yakni usuluhum wa ansabuhum. Itu usuluhum itu masih keturunan nenek moyangnya. Keturunan nenek moyang atau nasab mereka. Maka khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Jadi sebaik-baik mereka yang nasabnya baik dalam jahiliyah, maka mereka pun sebaik-baik mereka di dalam Islam ketika mereka telah masuk Islam, jika mereka faham, jika mereka faqih, yakni bahwasanya manusia yang paling mulia dari sisi nasab, jadi usul ini ke atas ya, yaitu humul khiyar fil jahiliyah lakin bisyarat idza faqahu, yaitu mereka orang yang terbaik di zaman jahiliyah, akan tetapi dengan syarat apabila mereka paham syariat, paham agama. Ada iman, ada ketakwaan. Misalnya Bani Hasyim. Bani Hasyim termasuk telah diketahui bahwasanya mereka adalah khiyaru Quraisyin, orang-orang keturunan Quraisy yang terbaik. Fayakununa hum khiyaruhum fil Islam, maka Bani Hasyim, keturunan Hasyim ini, mereka menjadi orang yang terbaik di antara mereka orang-orang Quraisy di dalam Islam ketika mereka sudah masuk Islam. Akan tetapi dengan syarat, yaitu mereka faham terhadap agama Allah, terhadap syariat Allah. Wa ayyata'allamu min dinillah, dan hendaknya mereka mempelajari agama Allah. Fa illam yakunu fuqaha fa innahum wa in kanu min khiyaril arabi ma'dinan fa innahum laisu akramal khalqi indallah wa laisu khiyarul khalqi. Namun jika mereka itu tidak faqih, tidak berilmu, tidak faqih dalam masalah Islam, tidak ada iman dan takwa, maka sesungguhnya mereka, walaupun mereka itu sebaik-baik keturunan Arab secara nasabnya, maka mereka bukanlah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Walaisu khiyarul khalqi, bukan mereka, bukan termasuk orang yang paling mulia. Maka di sini terdapat dalil bahwasanya manusia itu akan mulia dengan nasabnya. Jadi kalau orang itu keturunannya ke atasnya itu baik-baik, dia pun akan menjadi baik dengan syarat ayyakuna lahu fiqhun fi dinihi. Dengan syarat dia itu juga faqih, berilmu tentang masalah agamanya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya nasab memang memiliki pengaruh. Keturunan orang baik-baik dan keturunan orang tidak baik ya beda. Jadi keturunan sultan misalkan, sultan. Sekarang sultan dialihkan dengan tajir dulu, orang kaya sultan. Maksudnya keturunan baik, maksudnya keturunan ningrat, keturunan orang bagus-bagus lah. Ya akan ada pengaruhnya memang. Jika mereka ini juga paham tentang agama Islam. Oleh karena itu, Bani Hasyim adalah manusia yang paling baik dan paling mulia nasabnya. Oleh karenanya, di antara mereka adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa asraful khalqi. Beliau adalah Rasul, adalah makhluk yang paling mulia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menjadikan atau meletakkan risalahnya.
Jadi kalaulah bahwasanya jadi hadal batn laula anna hadzal batna min bani adama asraful butun maka nafihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala yub'as rasul sallallahu alaihi wasallam illa fi asrafil butun wa a'lal ansab. Dan kalaulah di dalam keturunan atau perut dari keturunan Bani Adam ini di sana tidak ada perut yang paling mulia, tentu di sana tidaklah ada dalam keturunannya tidaklah ada Nabi SAW. Maka tidaklah Rasulullah SAW itu diutus kecuali fi asrafil butun, di dalam butun yang paling mulia, wa alal ansab dan nasab yang paling tinggi. Dan yang menjadi pendalilan di sini di dalam masalah ini kan tentang takwa, yaitu sabda Nabi SAW, inna akramal khalqi atqahum. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya diperhatikan, menjadi perhatian kita. Jadi Nabi tidak mengatakan yang paling kaya. Tidak pula yang paling tampan fisiknya atau yang paling tinggi nasabnya atau jabatannya, tapi yang paling bertakwa. Maka hendaknya inilah yang harus dikejar. Inilah yang harus kita usahakan. Namun terkadang tidak sedikit orang itu memburu berusaha untuk menjadi yang bertakwa, kadang usahanya tidak sebesar ketika menjadi orang kaya. Contoh misalkan ketika orang kerja, semangatnya Masya Allah, maksimal. Semangatnya, hujan panas pergi. Tapi terkait dengan masalah ketakwaannya, keimanannya, masalah agamanya, ini kadang kurang diperhatikan. Hanya menggunakan sisa-sisa waktu, tenaga, dan yang lainnya. Sementara padahal itulah sebetulnya menjadikan orang itu mulia, menjadi mulia, yaitu ketakwaan, gitu loh. Dan takwa ini tentunya adalah ini butuh apa? Ilmu, gitu kan. Karena ketakwaan terkait dengan keimanan. Keimanan ada itu naik turun. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat dan akan kuat dengan ilmu. Bagaimana kita bisa bertakwa dengan baik ketika tidak mengetahui syariat Allah? Ketika tidak ada rasa khosyah kepada Allah, takut kepada Allah. Sementara orang yang takut kepada Allah ada orang-orang yang ulama, orang yang mengerti, orang yang berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Nanti akan disebutkan di sana hadis-hadis tentang berdoa, minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya orang yang takwa. Bahkan yang paling mulia tadi orang yang paling bertakwa, maka minta kita kepada Allah. Maka ada doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit di sini, yakni tentang faedah juga tambahan pelajaran dari hadis ini. Bahwasanya hadis ini juga menjelaskan tentang pembagian manusia dan juga tentang kemuliaan nasab mereka. Bahwasanya di antara nasab itu ada yang mulia dan di antara pula ada yang di bawah itu. Berikutnya juga kemuliaan nasab ini akan bisa dianggap. Akan dianggap dan diperhitungkan jika ditambahkan padanya yaitu ketakwaan dan khauf minallah.
ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang nasabnya sudah bagus, kemudian rasa takutnya kepada Allah tinggi, dan juga ketakwaan juga ada, makin mulia sekali orang ini. Mulia. Jika tidak demikian, maka tidak bisa diunggulkan. Oh, anak-anaknya sopo, anak ini. Dia sendiri nggak beriman dan nggak bertakwa, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ini. Kemudian bahwasanya manusia itu akan mulia dengan dari bitaqwa Allah Azza wa Jalla, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya barang siapa yang bertakwa, maka dia akan banyak kebaikannya, banyak melakukan kebaikan di dunia. Rafi'ad darajah, tinggi derajatnya di akhirat. Di dunia banyak kebaikannya, di akhirat tinggi derajatnya. Demikian juga manusia akan juga bisa mulia dengan kemuliaan bapak ibunya atau nenek moyangnya dan nasabnya, jika mereka itu atqiya, jika mereka itu orang-orang yang bertakwa, maka ia akan mengikuti mengikuti ajaran mereka. Demikian juga di antara faedah pelajaran dari hadis ini, yakni menjelaskan tentang keutamaan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf memadukan antara akhlak-akhlak yang mulia digabungkan dengan kemuliaan kenabian, nubuah, ditambahkan lagi dengan kemuliaan nasab. Karena Nabi Yusuf ini orang tuanya, kakeknya, dan ke atasnya lagi semuanya nabi. Semuanya nabi. Dan juga ditambah lagi wa indama ilaihi saraful ilmi. Tambahkan lagi apa? Kemuliaan apa? Ilmu. Termasuk Nabi Yusuf diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa takbir ru'ya mimpi. Mereka juga diberi kelebihan untuk bisa mengatur dalam siasah tadbir, pengaturan negeri atau negara. Kemudian di sini juga ada pelajaran bayanu fadlil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wa nahu afdalu minan nasab wal hasabi wal jahi wal mal. Ilmu tentunya ilmu tentang syar'i, ilmu syar'i ya, ilmu agama. Ilmu kalau disebutkan secara mutlak begitu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Bahwasanya ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada nasab. Daripada nasab. Jadi enggak cukup mengandalkan aku anaknya ini, aku ini anaknya ini, mengandalkan nasab orang tuanya. Maka ilmu ini afdalu, lebih afdal daripada nasab, daripada kedudukan, dan juga daripada harta. Nah, ini tambahan faedah dari hadis ini. Selanjutnya saya kembali kepada insyarah dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan, fa idza kunta turidu an takuna kariman indallah wa dza manzilatin indahu fa alaika bittaqwa. Syekh Utsaimin menyebutkan, apabila Anda ingin mulia, ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan memiliki kedudukan di sisinya, di sisi Allah, fa alaika bittaqwa, maka hendaklah Anda bertakwa. Maka wajib bagi Anda untuk bertakwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka
Jadi setiap manusia ini semakin bertakwa kepada Allah, maka di sisinya akan semakin mulia. Dia berdoa, as'alullaha ayyaj'alani wa iyyakum minal muttaqin. Saya berdoa minta pada Allah, kiranya Allah menjadikan aku dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini penting doa kepada Allah, minta ketakwaan. Dan dari sini juga hendaknya kita kembali mengingat, karena masa ketakwaan sebagaimana di awal-awal kita pembahasan ini, takwa itu maknanya apa? Kemudian sifat-sifat orang bertakwa itu bagaimana? Itu yang penting. Ya. Karena ketakwaan seakan-akan orang kalau hanya takwa gitu aja, seakan-akan orang takwa bukan hanya sholat saja gitu loh. Takwa bukan hanya satu sifat, banyak sekali sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang takwa ini banyak. Nah, kalau baca Al-Quran dan dengan ketakwaan ini banyak sekali. Maka ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran dan di situ disebutkan tentang ketakwaan, tentunya kita ingin jadi orang-orang bertakwa kan gitu. Apalagi melihat semacam ini. Maka apa yang disebutkan oleh Allah sifat-sifat tersebut, maka kita berupaya untuk bisa memiliki sifat itu. Sifat itu. Semakin besar sifat, semakin banyak sifat-sifat yang disebutkan di situ ada pada diri kita, berarti kita semakin besar pula bagian ketakwaannya gitu. Kalau hanya sangat sedikit ya sebatas itulah ketakwaannya. Maka manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi ketakwaannya. Contoh misalkan sifat-sifat orang bertakwa, contoh di awal-awal surat Al-Baqarah, ya kan? Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya ini. Ini kan di awal-awal ayat nih. Setelah Al-Fatihah kemudian surah Al-Baqarah diawali dengan ini. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan. Allah mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah benar semua adanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti ayat-ayatnya itu tidak ada yang diragukan. Dan tidak boleh kita meragukan. Masa begitu? Enggak boleh. Karena Allah mengatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa sifatnya? Sifat pertama apa? Setelah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampai sini. Ini yaitu kan sifat. Sifat orang-orang muttaqin tadi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada sesuatu yang enggak kelihatan. Walaupun dia enggak melihat, walaupun dia enggak merasakan langsung atau mencium langsung misalkan, tapi dia mengimani itu dengan keimanan yang mendorong dia untuk beramal. Contoh apa? Anda beriman. Contoh sebutkan apa yang Anda imani dari contoh beriman kepada yang gaib. Dan keimanan ini membuahkan sesuatu amal soleh yang mendorong kita menjadi beramal soleh. Contohnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada malaikat. Apa motivasi dari iman pada malaikat dampaknya? Ya ada sih, tapi apa? Contoh yang lain selain malaikat apa? Iman kepada hari akhir. Contohnya, hari kiamat mana? Enggak ada, belum ada sekarang.
Tapi kita iman itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengabarkan itu di banyak ayat. Demikian juga Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya contohnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah juga kita enggak melihat langsung Allah, ya kan? Anda iman enggak kalau Allah itu ada? Ya. Iman kepada Allah kan meliputi iman bi wujudillah. Iman Allah itu ada. Yang kedua iman bi rububiyatihi. Iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga bi uluhiyatihi, dengan uluhiyahnya. Keempat dengan asma dan sifatnya. Kalau orang itu beriman Allah itu ada. Beriman Allah itu melihat Anda, melihat kita, merasa dia diawasi, dilihat. Orang kan berhati-hati. Mau enggak sholat? Aduh, enggak bisa, Allah melihat ya. Allah melihat saya, enggak bisa. Allah enggak ada orang, enggak apa-apa kita. Enggak masalah, enggak ada orang kita. Berduaan dengan orang, enggak mau aku. Kenapa? Ada orang mau korupsi, ngejak, enggak bisa. Kenapa? Allah ada, enggak akan berbuat tidak baik, enggak akan berbuat tidak baik karena mana Allah? Allah ada. Beriman dengan adanya pahala, dengan adanya siksa. Beriman bahwa semua amal dicatat. Mana malaikat yang mencatat? Mana? Iman gak kelihatan tadi. Malaikat gak kelihatan, tapi kita mengimani ada malaikat yang mencatat di kanan dan di kiri. Bayangkan. Memang ujian kita itu adalah termasuk ukuran orang itu mengimani yang gak tampak. Kalau iman pada yang tampak aja semua orang iman. Coba Anda ada diberi tugas satpam orang 2 polisi itu kan ngawal aja. Pokoknya 2 orang lah ngawal kiri kanan yang membawa catatan terus. Wih dicatat. Anda sempat ada keinginan berbuat tidak baik? Berani. Dicatat nanti dilaporkan kalau api diberi bonus, kalau jelek misalnya. Enggak akan berbuat tidak baik, dicatat. Anda yang catat. Tapi kita itu semua dicatat. Hanya saja kita enggak melihat. Nah di sini iman itu kan naik turun ya. Enggak ada siapa ternyata ada. Nah di sinilah makanya perbanyak amal-amal kebaikan. Mengimani yang gaib. Maksud setelahnya tadi ini berkaitan dengan akidah. Kalau ini kuat berkaitan dengan akidah. Kalau ini kuat maka akan melahirkan amal-amal yang dohir yang banyak, amal-amal soleh yang banyak. Jadi kalau ini lemah, orang keimanan kepada yang gaib ini lemah, enggak beriman dengan adanya alam kubur, enggak beriman dengan adanya siksa kubur, enggak beriman dengan nikmat kubur, enggak beriman dengan adanya surga, enggak beriman dengan neraka, dia enggak akan beramal. Kalau yang dibuat ukurannya yang tampak saja, maka dia enggak akan beramal. Maka ini sifat orang-orang yang bertakwa. Nanti banyak, baca lagi. Mendirikan sholat, kemudian mendirikan zakat, menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan kepadanya. Nah ini banyak. Banyak sekali di Al-Quran, banyak sifat-sifat. Maka ini ya, dikumpulkan, kemudian dibaca. Maka kita sudah seberapa sifat-sifat itu ada pada diri kita. Kalau belum ya terus kita usahakan. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib naktafi bihada. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah jadikanlah kita semua termasuk yakni orang-orang, kami semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.